Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Mahda. Alhamdulillah kembali lagi setelah sekian purnama ya podcast Mahda ini belum terjalan. Jadi alhamdulillah pada sore hari ini kita berkesempatan bertemu kembali di podcast Mahda. Begitu. Ya, sebelum kita mulai, maka izinkan saya sebagai host di podcast Mada sore ini untuk memperkenalkan diri. Saya Safina Yasmin dan saya alhamdulillah hari ini dibersamai oleh tamu dan pembicara yang sangat luar biasa, yaitu dengan Mbak Aulia Anissa. Selamat sore Mbak Aul. Selamat sore Yasmin. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Mbak Aul? Alhamdulillah Yasmin, baik sekali. Yasmin, apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik Mbak. Alhamdulillah. Mbak Aul, kalau boleh tahu kesibukannya untuk saat ini apa ya Mbak? Oke, saat ini alhamdulillah saya sebagai pengajar di MTS Muhammadiyah Purwokerto dan sebagai guru tahfidz di SMP UMP, dan tidak kalah penting saya juga salah satu pengurus di bagian kurikulum di TPQ Ahmad Dahlan UMP. Gitu Mbak Yasmin. Baik Mbak, oke, biar teman-teman Mahda mungkin lebih kenal lebih dalam nih Mbak, mungkin Mbak bisa perkenalan diri lebih lanjut. Oke, apa ya? Tadi ya mungkin nama saya teman-teman Aulia Anissa. Teman-teman boleh panggil Aulia. Boleh nyebutin asal ya Mbak ya? Boleh banget Mbak. Asalnya dari, mungkin teman-teman ada yang tahu nih, saya berasal dari Majenang, Cilacap. Saat ini yaitu tadi ya kesibukannya ngajar. Selain ngajar juga, alhamdulillah saya juga masih berkuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Wah, Masya Allah. Untuk kuliahnya sendiri, kuliah S1, S2 atau gimana Mbak nih? Iya, alhamdulillah sedang menjalani semester 2 di Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Masya Allah, jadi ini mahasiswa yang sudah S2 Agak ya. sepuh ya Mbak Yasmin. Magister, waduh, Masya Allah. Ini juga sebagai pengurus ya di TPQ Ahmad Dahlan ini sendiri. Wah, apa itu nggak sibuk banget Mbak? Sibuk nggak ya Mbak? Dijalani aja sih, alhamdulillah. Mantap Mbak. Ini mungkin kalau saya lihat nih kan saya juga baru di UMP nih. Betul. Yang menarik dari UMP ini sendiri, di masjidnya tuh ada TPQ Mbak. Mungkin untuk hal-hal lain yang akan kita bicarakan ke depan lebih mengenai TPQ Ahmad Dahlan itu sendiri. Siap Mbak Yasmin. Oke. Jadi kan Mbak menyebutkan sebagai pengurus kurikulum ya di TPQ Masjid Ahmad Dahlan. Betul ya. Ini mungkin saya kepo nih Mbak tentang kurikulum yang dimana mungkin Mbak juga pengurus lainnya gunakan di TPQ Ahmad Dahlan itu sendiri, karena saya mungkin sebagai yang baru melihat TPQ-nya tuh seperti lihat ini termasuk kurikulum yang bagus untuk dijalani di TPQ lain, tapi saya ingin tahu lebih detail nih Mbak. Mungkin Mbak bisa menceritakan atau menjelaskan. Oke. Mengenai TPQ Ahmad Dahlan UMP itu sendiri, mungkin memperkenalkan backgroundnya sedikit ya. Alhamdulillah saat ini TPQ Ahmad Dahlan kemarin ketika corona qadarullah sempat berhenti, sempat vakum, dan alhamdulillah mulai aktif kembali sekitar tahun 2023, sekitar tahun 2023, dan kemudian alhamdulillah berjalan sampai saat ini, dan alhamdulillah santri TPQ Ahmad Dahlan UMP yang aktif kurang lebih sekitar 40 santri seperti itu. Dan di TPQ Ahmad Dahlan UMP ini pembelajarannya setiap hari Senin sampai Kamis dari pukul 4 sampai pukul 5 seperti itu. Yang menarik di TPQ Ahmad Dahlan UMP, kurikulumnya itu nggak hanya ngaji aja Mbak. Jadi biasanya kalau di TPQ kan sebatas ngaji habis itu pulang gitu. Tapi alhamdulillah di TPQ Ahmad Dahlan kurikulumnya itu kita padukan. Selain ada mengaji, kita juga ada program-program lain seperti outing class, kemudian ada materi-materinya juga yang bisa dipelajari oleh santri-santri seperti itu. Oh begitu. Ketika Mbak Aul menjelaskan bahwa nggak hanya mengaji, itu mungkin apa ya, salah satu strategi ya Mbak di TPQ Ahmad Dahlan itu sendiri, karena bisa dibilang mungkin anak-anak termasuk yang gampang bosan ya Mbak. Betul sekali.
Iya. Jadi di TPQ Ahmad Dahlan, anak-anak tentu saja akan dibekali dengan pembelajaran Al-Quran tentunya, tapi selain itu anak-anak juga dibekali materi-materi yang lain kayak akidah, tauhid, fikih, ada juga outing class, misalnya tadabbur alam atau melakukan aktivitas-aktivitas lain seperti itu, yang kita tuh berusaha untuk menanamkan kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Pengen banget rasanya memberikan kepada mereka santri-santri pemahaman bahwasanya belajar Al-Quran itu menyenangkan gitu. Belajar Al-Quran tuh nggak monoton, nggak ngebosenin seperti itu. Jadi itu yang coba kami kembangkan di TPQ Ahmad Dahlan agar para santrinya itu cinta gitu sama Al-Quran, cinta dan suka belajar Al-Quran seperti itu. Ya, Masya Allah. Kalau saya lihat juga yang di media sosialnya ya Mbak, itu kan juga ada kegiatan seperti festival gitu kan ya. Terus juga kalau nggak salah itu 17-an juga mereka berkegiatan untuk merayakan itu ya gitu. Itu saya lihat Masya Allah sangat, untuk anak-anak itu mungkin kegiatan yang sangat menyenangkan ya, jadi tidak gampang bosan mereka. Iya, betul sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu. Itu tadi untuk apa mungkin kurikulum dan kegiatan-kegiatan yang ada di TPQ Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan ya teman-teman gitu. Terus kembali lagi belajar dan mungkin membahas tentang kurikulum nih Mbak gitu. Saya mungkin ingin lebih tahu sebenarnya itu kurikulum yang diadakan oleh TPQ ini sendiri itu sebenarnya mengikuti standar tertentu nggak sih Mbak? Mungkin seperti standar Kemenak atau mungkin ada modifikasi khusus dari TPQ seperti itu. Oke. Untuk saat ini karena alhamdulillah baru berjalan kembali ya setelah vakum ketika kemarin ada corona. Untuk saat ini kurikulum TPQ memang masih dimodifikasi oleh kami sendiri seperti itu, melihat kebutuhan santri, melihat keadaan santri dan lain sebagainya. Namun seiring berjalannya waktu dan saat ini juga sudah mulai dikoordinasi untuk melakukan untuk mendaftarkan TPQ-nya di Badan Koordinasi TPQ, sehingga mungkin seiring berjalannya waktu nanti kami akan melihat bagaimana sih kurikulum yang seharusnya dari Kemenak dan mungkin akan kita padukan seperti itu dengan kebutuhan santri yang ada di TPQ Ahmad Dahlan seperti itu. Namun untuk saat ini memang kurikulumnya masih dari kami sendiri seperti itu Mbak Yasmin. Wah, itu berarti sedang proses ya Mbak? Betul, untuk sedang proses. Yang mungkin mengikuti standar Kemenak dan lain sebagainya. Iya. Oh, seperti itu. Ya bahkan kalau saya lihat tuh ini ya Mbak, mungkin untuk kurikulum ini sendiri sangat bagus juga yang tadi seperti Mbak Aul bilang gitu. Ketika mungkin dipadukan dengan standar Kemenak gitu. Betul. Wah, itu. Kemudian untuk saya kan sempat ya Mbak masuk ke TPQ-nya itu, mungkin waktu itu saya dengan teman saya itu sedang bergabung sebentar untuk melihat kondisi teman-teman yang kecil-kecil di sana gitu. Masya Allah sangat lucu-lucu ya Mbak anak-anaknya. Masya Allah, gemes. Iya gitu. Mungkin di sana saya lihat ada yang usia kecil, usia besar. Itu kira-kira di sana itu rata-rata berapa usianya sih Mbak? Usianya ya? Bervariasi Mbak Yasmin. Ada yang playgroup ya, belum TK, ada juga yang sudah TK, ada juga yang sudah kelas 1 dan yang paling besar itu SD kelas 6 seperti SD itu. kelas 6. Ya, wah. SD kelas 6. Bisa bergabung ya Mbak di TPQ? Boleh sekali. Siapapun boleh bergabung, yang punya adik, ponakan, anak, siapapun yang ingin mendaftarkan anaknya, saudaranya ke TPQ Ahmad Dahlan boleh banget bergabung dan insya Allah akan ada banyak temannya. Ustadz-ustadzahnya juga sangat Masya Allah sekali. Wow, bagus nih Mbak. Kalau misal warga-warga mungkin sekitar UMP bisa mendaftar ya Mbak di TPQ Boleh Ahmad banget. Dahlan begitu. Ini ngomong-ngomong nih Mbak, tadi kan berbicara mengenai usia-usia yang di mana anak-anak itu bervariasi gitu. Betul. Kayak yang saya tahu tuh kan metode untuk mengaji dan mengajar itu kan berbeda-beda, seperti halnya mungkin Iqra, tilawati atau metode yang lain begitu. Untuk di TPQ yang mungkin Mbak di situ sebagai pengurus itu menggunakan metode apa sih Mbak? Oke. Di TPQ Ahmad Dahlan UMP
saat ini memang masih menggunakan metode Iqra Mbak Yasmin, tapi kita akan sangat terbuka dan melihat situasi dan kondisi juga. Jika memang nantinya kita membutuhkan ada metode lain yang sekiranya memang membentuk kualitas TPQ ini lebih baik, insya Allah kita akan adakan metode tersebut gitu. Dan mungkin kedepannya seperti itu, ketika memang pembelajarannya semakin baik dan kita ingin juga kualitas pendidikannya semakin baik, kita akan bisa jadi gitu suatu saat nanti kita akan menggunakan metode yang lain seperti itu. Tapi untuk saat ini metodenya masih Iqra seperti itu. Metode Iqra ya berarti yang dipakai. Pakainya Iqra, betul. Itu mungkin metode yang sangat familiar ya Mbak di Betul. Indonesia. Wah, itu di mana-mana pakai Iqra, yang dimana hasilnya pun juga sudah banyak ya yang berhasil dari Iqra itu sendiri. Alhamdulillah. Berarti untuk Al-Qur'an itu juga diajarkan gitu Mbak? Maksudnya? Iya, tentu saja Al-Qur'an juga diajarkan. Nah, mungkin sedikit tambahan Mbak Yasmin untuk pembelajaran Al-Qur'annya. Tadi bagi santri yang baru banget belajar Al-Qur'an, pakainya Iqra dulu. Pakainya Iqra buku Iqra, dulu. metode Iqra seperti itu. Tapi di TPQ Ahmad Dahlan nggak hanya ngaji aja, kita juga ada program unggulannya yaitu tahfidul Quran. Nah, tahfidnya berfokus pada juz 30 untuk anak-anak seperti itu. Jadi setelah anak-anak mengaji, yang masih Iqra berarti menggunakan Iqra, yang sudah Al-Quran berarti menggunakan Al-Quran. Dan setelah pembelajaran membaca Al-Quran itu, nanti anak-anak juga akan ditalaki. Jadi nanti ustadzahnya akan memberikan contoh bagaimana menghafal Al-Quran sesuai dengan makhraj dan tajwid yang benar. Kemudian nanti anak-anak mengikuti hafalannya, dan jika anak-anak sudah hafal nanti menyetorkan hafalannya. Jadi nggak cuman belajar membaca Al-Quran aja, tapi juga menghafal Al-Quran seperti itu. Wah, itu berarti di sisi lain juga belajar cara membacanya juga menghafal ya Mbak? Iya, betul. Berarti ini apa ya, sangat mungkin program unggul ya, yang dimana dari sejak dini aja anak-anak sudah diajarkan untuk menghafal Quran gitu. Ya, bismillah ya Mbak, ini sebagai bentuk usaha kita juga mencetak generasi-generasi Al-Quran seperti itu. Berarti mungkin ini Mbak yang sekarang teman-teman anak-anak di sana hafal itu rata-rata mungkin sudah hafal berapa surat Mbak, atau untuk yang anak-anak beda-beda Mbak Yasmin, iya, tapi ada juga yang sudah 1 juz alhamdulillah. Ada yang sudah juz 30 seperti itu. Dan harapannya, mohon doanya juga dari pemirsa Mahda Official, semoga pembelajaran di TPQ Ahmad Dahlan ini semakin baik dan mencetak generasi-generasi Al-Qur'an ke depannya. Dan jika kami mengharapkan juga Mbak di masa depan nantinya gitu, TPQ Ahmad Dahlan ini berusaha untuk menguji pabrikan siswa-siswa kami atau santri-santri kami di TPQ Ahmad Dahlan seperti itu. Jadi dari pembelajaran yang sudah dijalani, harapannya nanti TPQ Ahmad Dahlan dapat menampilkan ini loh santri-santri kami yang sudah belajar di sini. Mungkin dites hafalannya, dites bacaan Al-Qur'annya seperti itu. Oh, seperti itu ya Mbak. Wah, berarti teman-teman nih sangat bagus nih kalau misal kita mengajak keluarga kita atau mungkin adik-adik kecil kita untuk belajar mengaji di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, yang dimana tadi kan juga Mbak Ul sudah jelasin tuh apa yang dimana nggak hanya belajar atau menghafal Quran, tapi juga dididik mereka-mereka ini untuk menjadi generasi Qurani begitu. Oh iya Mbak, saya waktu itu sempat lihat tuh ada salah satu mungkin anak didik di TPQ Ahmad Dahlan ini menjuarai suatu lomba ya Mbak? Oh iya, betul itu sekali. Baru-baru ini Mbak Yasmin. Baru-baru ini. Iya. Wow. Itu kalau nggak salah lomba yang diadakan oleh PCM Mbak, kalau nggak salah itu. Iya, kalau tidak salah. Bekerja sama dengan IMM Buya Hamka. Iya, jadi alhamdulillah santri kami itu tadi ya, santri kami alhamdulillah berhasil menjuarai lomba pidato seperti itu ketika Ramadan. Oh, lomba pidato. Iya, wah, kecil-kecil sudah juara lomba pidato mungkin. Wah, ini Masya Allah. Berarti ini memang mau belajar ngaji iya, untuk dididik untuk menjadi generasi Qur'ani iya, tapi juga mungkin seperti skill-skill kehidupan, bahkan public speaking pun juga dilatih juga di Masjid
Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Iya, Begitu. betul. Ini ngomong-ngomong nih Mbak soal generasi Quran ini Mbak gitu. Kan tadi Mbak sudah cerita tentang kurikulum dan mungkin Betul. hal-hal lain itu. Dan juga ini kan terkait mungkin di zaman sekarang ya Mbak yang dimana ini bisa dibilang untuk krisis akhlak, krisis identitas begitu. Mungkin dari Mbak sendiri bagaimana sih mungkin TPQ ini menjaga nilai-nilai akhlak atau pendidikan karakter dalam proses belajar mengajar Mbak gitu. Waduh, pertanyaan yang lumayan berat ya teman-teman. Iya Karena nih, ya memang itu jadi salah satu isu yang lumayan besar ya. Nggak hanya di bidang keislaman saja, bahkan dalam bidang pendidikan umum pun akhlak tuh menjadi isu yang lumayan besar seperti itu. Tapi balik lagi nih ngomong tentang bagaimana penerapan akhlak di TPQ Ahmad Dahlan UMP. Mungkin nggak hanya dari materi ya, dari materi insya Allah anak-anak juga mendapatkan tentang akhlak, bagaimana berakhlak kepada teman misalnya, bagaimana berakhlak kepada yang lebih tua, kepada orang tua, kepada guru, mungkin kepada ciptaan Allah seperti hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Nggak hanya materi yang kita bekali kepada santri kami, tapi kami juga berusaha mencontohkan. Karena mencontohkan. ya anak itu masih sangat menilai orang gitu. Iya, Mbak. Anak kan masih sangat imajinatif gitu ya. Jadi Iya. bagaimana kemudian ustadz-ustadzah yang ada di TPQ Ahmad Dahlan ini mencontohkan bagaimana berakhlak yang baik. Itu sih Mbak Yasmin untuk saat ini. Kita berusaha untuk mencontohkan akhlak yang baik, misalnya bagaimana sih adab ketika berdoa, bagaimana berdoa dengan khusyuk seperti itu, atau misalnya bagaimana adab terhadap Al-Quran. Ada lagi misalnya kalau makan tidak sambil berdiri, makan dengan tangan kanan dan lain sebagainya. Itu kita coba untuk terus contohkan kepada santri agar mereka tidak hanya materi saja, nggak hanya Iya, Mbak. dinasehatin terus, tapi santri-santri juga melihat oh ternyata seperti ini ya akhlak yang baik seperti itu. Selain mungkin contoh daripada ustadz dan ustadzah, kami juga coba melakukan pendekatan kepada santri-santri dengan memberikan cerita Nabi, Cerita, ya betul, cerita Nabi, cerita sahabat dan lain sebagainya. Agar anak-anak punya gambaran. Kan sekarang banyak banget ya idola yang diidolakan anak-anak dan mungkin agak kurang pas ya Mbak Yasmin. Iya, Mbak, Jadi iya. kita coba menghadirkan idola-idola seperti nabi-nabi, kemudian sahabat dan lain sebagainya seperti itu Mbak Yasmin. Berarti seolah-olah anak-anak di TPQ Masjid Ahmad Dahlan ini sangat diperhatikan ya teman-teman, di mana bahkan sekadar mungkin role model itu mah sebenarnya itu sangat penting ya Mbak, karena seusia anak-anak pun kalau misal udah salah role model nih ya Mbak, setahu saya tuh itu bakal mempengaruhi nih Mbak karakter maupun akhlaknya dia Betul. gitu. Tapi mungkin boleh nambahin sedikit. Boleh Mbak, boleh. Jadi ngomongin tentang akhlak kayaknya berat juga kalau misalnya ketika akhlak seseorang, misalnya akhlak santri itu dibebankan hanya kepada sekolah atau lembaga pendidikan saja. Penting juga bagi orang tua juga mencontohkan akhlak yang baik di rumah. Mungkin anak-anak sudah dapat materi di sekolah, di TPQ, di madrasah diniyah misalnya, tapi kalau misalnya orang tuanya juga tidak memberikan contoh dan lain sebagainya, itu mungkin agak sulit juga. Jadi penting sekali lembaga pendidikan, TPQ, kemudian orang tua maupun guru di sekolahnya juga saling bekerja sama untuk bersama-sama membangun akhlak yang baik untuk anak-anak seperti itu. Tapi kalau dibayangkan memang berat ya Mbak, Berat sekali, Masya Wah, Allah. berat bila mana tanggung jawab tentang akhlak dan karakter itu dibebankan kepada mungkin pendidik-pendidik yang hanya ada tuh di mungkin lembaga-lembaga gitu. Sementara di rumah tuh kan sebenarnya juga ada ya Mbak, sosok ayah, sosok ibu yang dimana juga ada tanggung jawab di situ. Berarti memang butuh kerjasama antara keduanya ya Mbak, pihaknya. Apalagi di zaman sekarang ya teman-teman, di mana itu sangat penting, seolah-olah kita tuh sedang mendidik mungkin bibit-bibit pemimpin masa depan yang dimana kalau itu dari akhlaknya saja sudah kurang, itu
sangat dipertanyakan langkah-langkah anak-anak ini untuk kedepannya begitu. Tapi yang tadi Mbak Aul sudah jelaskan ya teman-teman, Masya Allah nih anak-anak saja tentang makan, minum itu kan juga diajarkan, bahkan ada berdoa ya mungkin. Betul. Saya lihat tuh mungkin bisa diajarkan waktu di pembukaan atau penutupan Iya. TPQ ya Mbak. Iya, itu. ketika akan belajar kita contohkan bagaimana berdoa dengan khusyuk. Ketika setelah selesai belajar juga kita ajarkan seperti itu. Oh seperti itu. Kalau untuk sholat sendiri ya Mbak, kalau boleh cerita nih Mbak gitu. Beberapa kali kan saya sempat kalau asar nih kan di sini gitu. Iya. Kemudian saya lihat anak-anak tuh mereka sudah berangkatnya tuh gasik banget Mbak. Betul, sebelum Bahkan waktunya ya. iya sebelum, kalau tadi kan Mbak Ul bilang kan mungkin jam 4 ya Mbak untuk TPQ-nya gitu. Tapi nih anak-anak bahkan waktu sebelum asar pun mereka sudah mulai berdatangan gitu. Saya lihat pada pakai tas, sudah rapi-rapi, terus berjalan ke Masjid Ahmad Dahlan begitu. Tapi kan beberapa ada yang langsung sholat, tapi yang versi yang lebih kecil-kecil nih Mbak itu Betul. sukanya masih pada main-main gitu. Iya. Tapi kalau waktu itu saya lihat ada mungkin ustazah atau pengurus yang di TPQ ini sempat tanyain kayak, ini adik-adik sudah pada sholat belum gitu. Beberapa sudah jawab iya, beberapa belum sholat nih Mbak Iya. gitu. Terus ini deh, terus diarahkan untuk sholat, dan lucunya lagi saya menyaksikan mereka berjamaah walaupun ya seperti itu ya Mbak. Tapi Anak-anak hebat ya, untuk Masya Allah. kecil-kecil seperti itu sudah mau diajak sholat jamaah. Masya seperti Allah, itu. alhamdulillah. Ya salut nih Mbak, ini Masya Allah ya didikannya begitu. Ini ngomong-ngomong nih Mbak, tadi kan sudah berbicara tentang pendidikan karakter dalam proses belajar mengajar begitu. Nah pasti ketika sudah dijalani proses belajar mengajar itu kan mungkin pasti ada lah Mbak hal-hal yang harus dibicarakan oleh para pengurus di TPQ Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Nah untuk untuk dari TPQ tersebut bagaimana sih Mbak mungkin cara menilai atau mengevaluasi perkembangan TPQ ataupun bahkan itu santri itu sendiri seperti itu? Betul sekali. Nah, ini lumayan penting juga ya. Jadi di TPQ Ahmad Dahlan ketika santri ini sudah menyelesaikan 1 jilid Al-Quran, katakanlah jilid 2 Iqra. Nah, sudah selesai, itu nggak langsung naik ke jilid 3 Mbak Yasmin, tapi ada evaluasinya dulu. Kira-kira apakah anak ini itu sudah kualitas bacaannya sudah bagus untuk naik ke jilid selanjutnya atau belum, dengan cara yaitu ujian kenaikan jilid. Jadi proses evaluasi bacaan Al-Quran santri itu dievaluasi melalui ujian kenaikan jilid seperti itu. Jadi sebelum naik jilid ada ujiannya dulu. Ketika memang sudah sesuai standar, misalnya dari panjang pendeknya, makhrajnya dan lain sebagainya, sudah tidak tertukar huruf-hurufnya, maka boleh naik ke jilid selanjutnya. Seperti itu proses evaluasinya. Mungkin itu untuk bacaan Al-Qur'annya, dan untuk hafalan Al-Qur'annya juga sama. Misalnya seorang santri sudah selesai menghafalkan 1 surat, sebelum lanjut ke surat selanjutnya, berarti dia harus menyetorkan 1 surat yang sudah dihafal terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah lancar, baru boleh lanjut ke surat selanjutnya, seperti itu. Kita juga berkali-kali gitu menekankan kepada santri, sebetulnya yang baik itu bukan seberapa banyak hafalannya atau seberapa jauh bacaan Al-Qur'annya, tapi apakah bacaan Al-Qur'annya sudah bagus atau belum, sesuai tajwid dan makhraj atau belum, atau hafalan Al-Qur'annya sudah lancar apa belum. Itu yang kita coba tanamkan. Nggak melulu tentang kuantitas, tapi kita coba tingkatkan kualitasnya seperti itu. Wah, ini berarti ini sangat bagus ya Mbak, karena mengedepankan kualitas ya. Bismillah ya Mbak Yasmin. Kira nih Mbak, berarti ada ya Mbak ini ujian kenaikan jilid? Ada. Tapi kalau misal nih Mbak ada mungkin santri nih, dia sudah ujian kenaikan jilid tapi misal tidak lulus itu, mau diulang dari awal lagi atau mungkin bagaimana nih Mbak? Oke, nah itu tergantung Mbak. Tapi pernah juga nih kalau boleh cerita, ada juga santri kita yang udah mau naik jilid nih, diuji ternyata masih belum layak, nangis. Duh, kitanya sedih juga ya. Dia pengen banget naik jilid tapi gimana dong, kualitasnya masih belum bagus. Nah, kita kasih pengertian. Nah, kalau kayak gitu kasusnya kita lihat dulu kira-kira dia salahnya hanya sedikit, misalnya di bagian panjang pendeknya kah, atau salahnya banyak
di bagian tajwidnya atau masih banyak yang salah, itu kita ulang dari jilid yang dia ujikan. Misalnya dia mau naik ke jilid 3, berarti dia ujian berarti dia di jilid 2 kan. Nah, kalau misalnya di jilid 2 masih banyak yang salah, berarti diulang dari awal jilid 2 kayak gitu. Kalau misalnya hanya ada beberapa aja, nanti kita tekankan pembenaran di bagian-bagian yang salah seperti itu. Gitu Mbak Yasmin. Begitu ya Mbak. Berarti memang ini ya Mbak, apa? Nggak yang dipaksa harus lulus gitu Mbak, tapi memang melihat kemampuan setiap santri itu sendiri. Betul. Wah, itu. Ini nih Mbak, apa namanya? Untuk apa namanya? TPQ Ahmad Dahlan itu sendiri kan pasti ada nih Mbak program unggulan yang dimana mungkin itu bisa yang dipraktekkan oleh pengurus, dimana itu menjadi ciri khas untuk membedakan TPQ Ahmad Dahlan dengan TPQ yang lain. Kalau boleh tahu itu program apa sih Mbak, mungkin yang sebagai program unggulan seperti itu? Oke, alhamdulillah yang sudah berjalan di TPQ Ahmad Dahlan, program unggulannya ada tahfidzul Quran, ada juga outing kelas. Jadi nggak hanya belajar di kelas aja, tapi kita ada tadabbur alam, belajar di luar kelas, dan juga yang kemarin baru kita laksanakan yaitu ada festival Ramadan. Jadi anak-anak jadi anak-anak melakukan pembiasaan baik sebelum bulan Ramadan seperti itu. Itu festival Ramadan kalau saya lihat kemarin ini ya Mbak, yang tahun ini sangat asik ya Mbak, karena kalau nggak salah mendatangkan siapa sih Mbak waktu itu ya? Kita alhamdulillah berkolaborasi dengan HMPS PG PAUD, teman-teman HMPS PG PAUD. Kita bekerja sama dan dibantu oleh mereka juga dalam kegiatan pelaksanaannya. Dan juga kita mendatangkan pendongeng, ada Kaal dan Kaal ya, ada Kaal seperti itu. Oh, bersama Kaal ya Mbak? Iya, jadi anak-anak happy banget tuh waktu dongeng, sambil mendengarkan dongeng, tapi mereka juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wah, ngomong-ngomong nih backgroundnya sangat Layarnya bagus sekali ganti nih, ya, gitu. udah beda. Iya. Ini mungkin seolah-olah kita lagi di outdoor ya Mbak, biar lebih seger banget nih. Iya nih, lebih enjoy aja ya Mbak. Tiba-tiba gitu. di pantai Yasin. Wah iya nih gitu. Mungkin kapan-kapan nih Mbak bisa TPQ Ahmad Dahlan juga outing kelas sampai boleh, ide nih, bagus. Mbak. Kita usulkan kapan-kapan kita outing kelas ke pantai. Wah iya Mbak, mungkin anak-anak masih sangat seru nih Mbak, sangat senang juga kalau misal outing kelas di tempat-tempat yang mungkin wah sampai di mana nih Mbak, nih kita di Kutub Utara kayaknya ya. Iya Mbak, itu ini Mbak untuk apa namanya, ini Mbak sebelum mungkin berakhir nih Mbak podcast hari ini, saya pribadi sangat senang sekali bisa ngobrol dengan Mbak Aul. Wah, saya juga nih Mbak Yasmin bisa ngobrol sama Mbak Yasmin juga. Ya karena mungkin saya sebagai yang baru Mbak di UMP sangat kepo dengan apa kurikulum, dengan apa namanya kegiatan yang diadakan TPQ Ahmad Dahlan itu sendiri begitu. Ini tadi apa namanya, mungkin saya minta ini Mbak ada pesan nggak Mbak, atau mungkin kesan atau mungkin ajakan untuk orang tua dan masyarakat, mungkin minimal sekitar UMP Mbak. Betul. Mungkin dari Mbak Aul begitu dan orang tua atau masyarakat yang lain. Oke, untuk teman-teman yang menyaksikan Mahda Official, boleh diajak adiknya, keponakannya, anaknya, dan saudara-saudaranya yang ingin ikut berpartisipasi dalam pembelajaran TPQ Ahmad Dahlan sebagai bekal ya, bekal menjadikan generasi kita ini generasi Al-Quran. Boleh banget dikepoin Instagram kita di @tpq Ahmad Dahlan UMP, boleh banget di search di Google, di Instagram maksudnya, atau boleh juga mendatangi langsung TPQ Ahmad Dahlan UMP. Jam operasionalnya hari Senin sampai Kamis dari jam 4 sampai jam 5, atau bisa menghubungi Ustadz Sibian atau saya sebagai kurikulum Aulia Anissa di nomor mungkin nanti boleh dicantumkan di description box ya. Nah, nanti ada di situ. Atau kepoin juga @mahda official ya. Di situ ada teman-teman. Kita berusaha bersama-sama ya di sini. Kayak tadi kita kan lagi ngomongin degradasi moral, degradasi akhlak. Iya nih, Mbak. Nah, ini tuh sebagai langkah kita untuk mengajak teman-teman semua, mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kan lagi digadang-gadang Indonesia
ini ya Indonesia Emas. Emas. Nah, mungkin ini salah satu pintu atau salah satu wadah gitu ya untuk menjadikan generasi kita generasi emas, generasi Al-Qur'an, generasi robani seperti itu Mbak Yasmin. Iya, Masya Allah, ini sangat apa ya, bisa dibilang ajakan dan kesan yang sangat mendalam ya Mbak, yang dimana di sini mungkin kita sama-sama berjuang biar mungkin di masa depan, apalagi kita sangat digaungkan Indonesia Emas 2045. Masya Ya, Allah. insya Allah mungkin bermula dari TPQ Ahmad Dahlan akan ada nih mungkin sosok Abu Amin. Bakar baru. Wah, Masya Allah, amin, Insya Allah. amin. Umar, Usman, Ali yang Mungkin baru. suatu saat dari santri kami ada yang bisa jadi presiden Indonesia, siapa Iya, tahu. Iya, siapa tahu. Ya kan. Tapi dari yang nggak mungkin ya Mbak. Iya. Iya. Ya walaupun nih anak-anak masa sekarang bisa dibilang mungkin lebih struggle ya Mbak untuk Betul. mendidiknya gitu. Tapi kan tugas kita sebagai mungkin pendidikan juga mengajari dengan sepenuh hati, karena Betul. kita nggak tahu nih yang dididik ini sebenarnya masa depan dia jadi apa nih Betul Mbak. sekali. Wah, begitu nih Mbak. Wah, nggak kerasa nih teman-teman Mahda, ini kita hampir berakhir di sesi podcast Mahda hari ini gitu. Mungkin sebelum saya tutup, ini ada closing statement dari Mbak Aulia Anissa. Silakan Mbak. Oke, teman-teman, alhamdulillah TPQ Ahmad Dahlan sampai saat ini sudah berjalan dan kami sangat memohon dukungan, support dan partisipasi teman-teman semuanya yang menyaksikan untuk bersama-sama membangun generasi yang cinta terhadap Al-Quran. Gak cuman cinta sama Al-Quran aja, tapi bagaimana kemudian mengimplementasikan akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari, tentunya akhlak yang baik seperti itu. Dan kami mohon support dan dukungannya agar pembelajaran di TPQ Ahmad Dahlan bisa memberikan dampak yang positif untuk masyarakat semuanya, seperti itu. Wah, tepuk tangan dulu Mbak untuk TPQ Ahmad Dahlan. Masya Allah. Ini sangat mendalam ya teman-teman untuk pesannya, yang dimana ini salah satu upaya yang sangat mulia yang dimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang yang mulia, sebaik orang bermanfaat itu sebaik-baik yaitu orang-orang yang mengajar dan belajar Al-Qur'an, seperti itu. Masya Ya, semoga Allah. kita salah satu yang disebutkan di Amin, Rasulullah dalam hadisnya ya amin, Mbak amin. gitu. Bismillah. Alhamdulillah gitu. Iya teman-teman Mahda, mungkin cukup sekian. Saya Safina Yasmin sebagai host di Mahda Podcast hari ini, dan terima kasih Mbak Aulia. Sama-sama, Mbak Masya Allah, Yasmin. untuk waktunya dan ceritanya ini sangat bermanfaat. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Ya, insya Allah bermanfaat Mbak, apalagi ini bakal disiarkan juga di Mahda Official gitu. Semoga menjadi amal jariah buat Mbak Aulia Amin. sendiri. Dan teman-teman pengajar di TPQ Ahmad Dahlan UMP, ada banyak ustadz dan ustadzah yang juga Wah, bersama-sama nih membangun generasi Al-Quran, insya Allah. Masya Allah, wih, sangat banyak ya Mbak yang insya Allah berkontribusi di Betul, Ahmad betul. Dahlan ini. Begitu. Oke, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Dadah. ketemu lagi.